sunanuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa sunanuhu khamsatu asya. Udah? Ketemu belum? Halaman 7 wa sunanuhu ya. Baris ke berapa itu? Halaman ke-7 baris ke-5. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi atau malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Isya berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari malam hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini bagian daripada bentuk pemuliaan terhadap bulan Rajab. Hari ini bulan ini bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka apa-apa yang dimuliakan oleh Allah, kita mesti juga memuliakannya, begitu. Allah memuliakan bulan Rajab, maka kita pun mesti memuliakan bulan Rajab dengan banyak-banyak beribadah. Sebab kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, keistimewaan bulan Rajab itu, kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allah menjadikan amal ibadah sekaligus dosa yang dilakukan di bulan Rajab atau bulan-bulan haram itu jadi lebih gede, lebih besar. Jadi bulan Rajab atau bulan haram ini bukan cuman pahalanya yang digandakan oleh Allah, tapi juga maksiatnya sama. Jadi dosanya digedein. Kalau dikerjain dosa di bulan haram, di bulan Rajab, tapi pahala juga begitu. Maka daripada itu kita mesti hati-hati. Sebab ini bulan haram, mestinya kita banyak-banyak untuk mengisi hari-hari kita dengan ibadah. Seenggaknya jangan maksiat aja begitu. Karena maksiat gede, jadi gede. Maka salah satu upaya yang sering diajarkan oleh ulama untuk mengisi bulan-bulan haram itu dengan memperbanyak puasa. Puasa sunnah. Makanya ada namanya puasa sunnah bulan Rajab begitu. Jadi puasa sunnah Rajab tuh kayak Ramadan. Pokoknya selama ini hari Rajab, selama ini bulan Rajab, ya itu hari-hari itu sunnah puasa. Jadi Senin, Selasa, Rebo, Kamis begitu. Untuk memaksimalkan pemuliaan kita terhadap bulan Rajab. Sebab orang kalau lagi puasa itu, dia dihitung sebagai orang yang beribadah sepanjang hari. Kan ya? Dari mulai subuh sampai maghrib tuh dia dihitung sebagai orang yang ibadah gitu. Makanya ada istilah tidurnya orang puasa ibadah, katanya begitu.
Benar apa enggak itu? Tidurnya orang puasa. Benar. Sebab yang namanya orang puasa jangan tidur. Dia berdiri ibadah, dia duduk ibadah, dia selonjoran ibadah, kan emang lagi puasa gitu. Orang kalau lagi puasa ngapa-ngapainnya semuanya ibadah, jalannya dia ibadah, kan emang lagi puasa. Tapi kalau dibalikin salah, ibadahnya orang yang puasa tidur, nah, salah tuh. Gitu. Tapi kalau tidurnya orang puasa benar jadi ibadah, sebab memang ini dalam keadaan puasa. Dan orang kalau lagi puasa tuh biasanya lebih takwa dibanding kagak puasa. Jadi ketakwaannya tuh lebih meningkat. Buktinya kalau puasa orang tuh sering bilang, lu kagak boleh bohong kalau lagi puasa, katanya begitu. Ntar kalau bohong puasa lu batal. Padahal yang namanya bohong kan puasa kagak puasa mah kagak boleh. Tetap dosa itu. Cuman karena lagi puasa rasanya jadi kayak gimana kan begitu. Jadi maksimalkan untuk memuliakan bulan Rajab. Salah satu hikmahnya ini sebagai akselerasi. Jadi bentuk apa istilahnya menunaikan apa-apa yang ketinggalan. Dulu kemarin di bulan Rabiul Awal misalnya sedekahnya kurang begitu, atau mungkin baca Qur'annya jarang, sholat malamnya juga kadang-kadang. Nah, maka nih di bulan Rajab ibadah yang kecil-kecil jadi gede. Jadi semua jenis ibadah di bulan haram itu digandakan pahalanya biar jadi akselerasi. Sebab nih kita kalau ngandelin yang wajib-wajib doang susah ini. Ngandelin yang wajib-wajib doang 5 waktu doang. Kalau zakat kan yang wajib rada susah. Nisab kagak nyampe-nyampe kita punya duit kan ya. Sekalinya nyampe sebulan dipakai buat jalan-jalan kan. Jadi kalau yang ngandelin yang wajib itu susah. Makanya dikasih 1 bulan, bahkan kan 4 bulan kan ya. Bulan haram 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Begitu. Ini untuk memaksimalkan apa namanya akselerasi. Jadi mumpung. Nah, salah satu bentuk cara memuliakan bulan haram itu ya begini nih, duduk-duduk di majelis ilmu. Sebab kata ulama, majelis ilmu itu adalah majelis la yashqa fihi jalisun abada. Yang satu orang pun kagak ada yang rugi. Duduk di majelis ilmu tuh kagak ada yang rugi. Dia dengerin dapat ilmu, kagak dengerin tetap dapat pahalanya. Kan ya? Karena Allah tuh punya apa? Punya satu unit malaikat namanya malaikatun sayyah. Sayyah. Sayyah tuh kerjaannya jalan-jalan. Sayyah tuh traveler kalau bahasa Inggris. Ngapain nih malaikat jalan-jalan? Yaltamisuna ahla zikri. Nyari-nyari orang-orang yang duduk di majelis zikir, majelis ilmu. Dia catetin namanya tuh fulan bin fulan. Ini kalau kebanyakan kita duduk di majelis ilmu, ini malaikat jadi kenal sama kita nih. Dia mulu nih yang duduk gitu. Kita kalau udah dikenal sama malaikat enak tuh, ntar di akhirat kita punya orang dalam. Iya, banyak yang belain itu. Makanya sering-sering duduk di majelis ilmu, dicatetin mulu malaikat. Malaikat sore nyatet gitu. Karena malaikat sore kan pas aplusan, malaikat tuh aplusan tuh kan maghrib, asar sama subuh. Asar subuh tuh aplusan ganti-gantian. Subuh yang subuh nanyain, tadi subuh fulan bin fulan hadir. Hadir? Iya, sore ini juga hadir dia tuh. Gitu. Jadi seakan-akan sepanjang waktu orang ini duduk terus di majelis ilmu. Kan ya? Makanya tuh sholat asar tuh menjadi sholat yang sangat tinggi salah satunya sebab itu waktu di mana pergantian aplusan malaikat jaga. Jadi yang subuh beres gantian asar, yang baru datang waktu asar. Maka kata Nabi, gimana kata Nabi apa kata siapa? Yashhaduhul muqarrabun. Orang-orang yang sholat asar berjamaah itu disaksikan oleh para malaikat muqarrabun. Oh, malaikat muqarrabun tuh malaikat level apa namanya? Apa tuh istilahnya tuh apa namanya? Peleton elit itu bahasa kalau bahasa kitanya itu. Iya. Kayak begitu tuh. Jadi malaikat nyatetin sampai akhirnya ada satu orang datang tapi bukan buat ngaji, emang kebetulan aja
Dia lagi main ke masjid, lagi main ke musola. Di masjid, di musolanya lagi ada pengajian. Malaikat berhenti nulis tuh. Dia lapor dulu sama Allah, ya Allah, ini ada orang Fulan bin Fulan, cuman datangnya bukan buat belanja, emang kebetulan doang ini. Kayak di kita nih kan orang masuk masjid macam-macam urusannya kan ya. Ada yang mau buang air, lagi mampir buang air, ada pengajian, atau apalagi emang nyari apa namanya, nyari adem doang, nyari angin. Ada yang nunggu orderan, ada yang lagi nyuapin anaknya tuh, anaknya lari ke masjid, akhirnya ke masjid. Akhirnya nyuapinnya di masjid, sekalian di pengajian. Ada lagi yang ke masjid tuh nyari colokan, mau ngecas HP. Kan ya, kebetulan di masjidnya lagi ada pengajian. Malaikat din tetap enggak nih orang kayak gini. Tapi kata Allah, faktubhu minhum, catat nama orang tersebut bagian dari majelis ilmu. Makanya majelis ilmu ini benar kata ulama, majelis yang tidak ada satupun orang rugi. Keluar dari majelis ilmu, dosanya diampunin, pahalanya nambah. Kalau waktu di majelis ilmu dia dengar, dia nyatet, ilmunya makin nambah, kan begitu. Kalau dia kagak nyatet, kagak dengar begitu, tetap dia dapat pahala. Begitu. Apalagi kalau kita buka kitab Ihya Ulumuddin tuh, siapa Imam Al-Ghazali itu punya Ihya, beliau menulis satu riwayat hadis, walaupun hadisnya jadi perdebatan ulama. Katanya orang kalau duduk di majelis ilmu, nilai pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini 1000 rakaat. Lebih gede pahalanya dibanding sholat jenazah 1000 jenazah. Satu jenazah aja kalau kita sholat tuh kata Nabi Muhammad, pahalanya kan segede gunung Uhud itu. Satu sholat satu orang satu jenazah itu, ini 1000 gitu. 1000 gunung Uhud itu. Dan nilainya lebih besar daripada menjenguk 1000 orang sakit. Lebih banyak dari 1000 sholat sunnah, lebih besar dari 1000 jenazah kita sholatin, lebih banyak daripada 1000 orang sakit kita jenguk. Makanya saya kalau ngajar di mana-mana gitu ngelihat ada orang yang nyender, ngaji nyender, terus palanya nunduk-nunduk begitu, tuh saya yakin lagi keberatan pahala emang tuh. Pahalanya banyak banget tuh. 1000 gunung Uhud dia tanggung itu begitu tuh. Sampai kadang-kadang saking beratnya tuh dia sampai terharu gitu. Terharu, netes-netes apaan saya lihat. Saya kira nangis, rupanya ngacah itu dia. Iler. Jadi alhamdulillah kalau kita ini kita ini kan salah satu, pokoknya kita muliain apa yang Allah muliain. Allah memuliakan bulan haram, kita isi bulan-bulan haram dengan pekerjaan-pekerjaan mulia, begitu. Wasunanuhu, makanya kemarin rada banyak ulama yang rada kagak seneng, soalnya awal bulan Rajab pas tahun baru itu. Orang pada petasan, pada Jakarta ngebul itu petasan, sebab ini kan perbuatan yang orang Nasrani ridho sama kita, demen begitu melihat kita begitu. Padahal kita tuh diminta walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, kan begitu. Yahudi Nasrani tidak akan ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Ada ulama yang mengartikan ini bukan cuma soal agama, tapi semua perbuatan di mana kita membuat orang Yahudi Nasrani ridho itu dilarang. Bukan cuma soal agamanya doang. Maka kita tidak boleh berperilaku, bertindak yang orang Nasrani ridho sama kita begitu. Ini bertindak sama muamalat beda. Kalau muamalat berdagang nggak ada masalah. Tapi perbuatan kita malah bikin ridho. Itu masang petasan malam-malam tuh iya, macam-macam orang tahun baru tuh. Kagak jadi apa-apa juga kan akhirnya begitu. Utang mah tetap ada besokannya begitu. Kali kalau masang petasan utang hilang begitu kan tetap ada juga begitu. Ini susah ini. Sebab nih budaya tahun baru ini sudah jadi budaya istilahnya nasional. Sampai ke tatanan pemerintahan memfasilitasi kan begitu. Memfasilitasi.
Coba satu kali gitu gubernur bilang kagak boleh ada petas-petasan gitu. Sekali aja. Ya paling dia disomasi sama partai kan gitu. Tapi alhamdulillah kita punya ibaratnya punya pemimpin yang sikapnya cakep lah begitu. Itu sih terkait soal bulan haram bulan Rajab. Wa sunanuhu kita baca lanjut. Dan sunnah-sunnahnya mandi janabah khamsatu asya ada 5 perkara. Sunnahnya mandi janabah ada 5 perkara. Sebenarnya sunnahnya banyak ya. Cuman ini 5 ini nih hal-hal yang paling biasa dikerjain sama Nabi Muhammad SAW. Jadi level sunnahnya tuh tinggi gitu. Ada sunnah-sunnah lain di dalam mandi janabah tapi Nabi Muhammad kadang ngerjain, kadang kagak ngerjain gitu. Sama kayak sholat qobliyah ba'diyah tuh, itu kan hitungannya 12 rakaat. 4 sebelum zuhur, 2 habis zuhur, 2 habis maghrib, 2 habis isya, 2 sebelum subuh. Itu kan bukan segitu doang sebenarnya. Qobliyah asar ada, qobliyah maghrib ada, qobliyah isya juga ada. Cuman yang 12 rakaat itu yang kagak pernah ditinggal sama Nabi. Makanya level sunnahnya sunnah muakkadah gitu. Sedangkan ba'da asar kadang dikerjain, kadang enggak. Qobliyah maghrib kadang Nabi Muhammad ngerjain, kadang. Jadi hal ada sunnah rawatib yang Nabi Muhammad ngerjainnya tuh ngerjain, kadang enggak. Makanya kalau ulama fikih bedainnya jadi muakkad sama ghair muakkadah. Ini yang sering dikerjain tuh jadi muakkadah levelnya. Tapi kalau ulama-ulama hikmah kayak ulama tasawuf tuh nggak bedain itu. Pokoknya kalau dikerjain sama Nabi itu jadi sunnah yang tinggi gitu. Tapi kalau ulama fikih itu kontinuitas yang dikerjakan oleh Nabi itu jadi muakkad. Termasuk ini. Ini sunnah mandi junub yang Nabi Muhammad kalau mandi ya begini nih sunnahnya. Gitu. Adapun sunnah-sunnah lain kadang dikerjakan tapi juga kadang ditinggal. Apa sunnahnya mandi junub? Khamsatu asya, ada 5 perkara. Yang pertama at-tasmiyatu, yaitu membaca tasmiyah. Tasmiyah itu artinya membaca bismillah. Tasmiyah itu dari kalimat sama yusami tasmiyatan. Tasmiyah itu sama yusami itu bismillah begitu. Itu namanya tasmiyah. Tasmiyah itu baca bismillah. Jadi sunnahnya kita sebelum mandi baca bismillah. Nah, cuman kalau mandinya di dalam kamar mandi yang di dalamnya ada toilet, bismillahnya cukup di dalam hati saja begitu. Ini kan kalau mandinya di luar begitu ya, kayak di pancuran itu ada sunnah tasmiyah, membaca bismillah. Terlebih lagi karena mandi ini kan juga termasuk perkara yang penting dalam agama begitu. Dan syariat Islam doang tuh yang masukin mandi bagian dari ibadah. Syariat lain, agama lain aja mandi ya mandi aja biasa. Di Islam doang orang mandi dapat pahala begitu. Orang mandi dapat pahala. Karena ini perkara penting, maka ada anjuran untuk memulai dengan bismillah. Jadi anjuran bismillah ini umum untuk bukan cuma mandi tapi semua. Kata Nabi gimana? Kullu amrin ribalin lam yubda bi bismillahi fahuwa abtar. Apa-apa kerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah, maksudnya kerjaan penting yang tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa abtar. Dalam hadis lain fahuwa aqta. Kalau apa-apa yang penting dikerjain kagak pakai bismillah awalnya, kepotong berkahnya itu. Abtar, hilang berkahnya. Begitu. Jadi bismillah itu menambah keberkahan. Yang kedua wal wudu'u qablah. Berwudu sebelum mandi janabah. Berwudu kayak biasa. Nah, kan kemarin kita singgung soal kalau orang junub
lalu dia belum mau mandi, dia wudu doang. Kalau wudu untuk pekerjaan itu jadi perdebatan ulama. Maksudnya gua nggak mau mandi dulu dah, cuman biar enak biar gimana dia wudu dulu, dia mau makan dulu, dia mau mungkin dia terusin kerjaannya lagi junub, tapi dia masih malas mandi, dia wudu. Kalau wudu untuk pekerjaan, jadi dia wudu untuk melakukan sesuatu karena dia junub. Nah, itu jadi perdebatan ulama. Tapi kalau wudu untuk mandi, sebelum mandi itu sunnah begitu. Makanya kan kemarin kita bilang kalau habis junub lalu dia pengen ngerjain apa-apa tapi belum mau mandi, itu kata Imam Zainuddin Al-Malibari punya kitab Fathul Mu'in, dia cukup cuci-cuci aja, maksudnya cuci kemaluannya, bersih-bersih aja, kagak perlu wudu. Sebab wudu ini ibadah yang ibadahnya kudu ngikutin riwayat begitu. Kalau tibang mau ngerjain apa-apa riwayatnya kagak ada. Tapi wudu yang dilakukan oleh Nabi dalam keadaan junub itu wudu untuk mandi. Jadi wudu sebagai kesunahan mandi begitu. Dan itu sunnah. Ada riwayatnya, ada macam-macam. Ada yang mengatakan riwayatnya Nabi Muhammad wudunya itu nyisain kaki. Jadi beres mandi kakinya baru dibasuh gitu. Jadi wudu sampai kepala, kemudian kakinya dientarin, dia mandi dulu. Ada riwayat, kalau riwayatnya mazhab Syafi'i yang masyhur, dia wudu sebagaimana wudu biasa sampai beres. Wudu sebagaimana wudu biasa sampai beres. Dan wudu ini tidak mengangkat hadas, cuman sunnah aja gitu. Jadi jangan sangka kalau kita udah beres wudu kemudian hadas kecilnya hilang. Yang menghilangkan hadas kecil itu ya mandinya itu sendiri. Makanya kalau ditanya orang habis mandi boleh langsung sholat apa enggak? Boleh. Sebab kalau dia mandi dia kan menghilangkan hadas besar. Kalau hadasnya besar, hadas kecilnya ngikut hilang. Cuman dengan catatan selama mandi dia tidak mengerjakan hal-hal yang bikin dia batal wudunya. Maksudnya yang membuat dia berhadas kecil. Yang bikin hadas kecil kan kencing, kentut, buang air besar, megang kemaluan. Nah kira-kira itu kalau pas lagi mandi dikerjain apa enggak gitu. Kalau pas lagi mandi dia kencing juga, ya berarti yang hilang hadas besarnya doang, hadas kecilnya masih ada tuh, sebab dia kencing begitu. Tapi kalau mandinya langsung di di air pancuran, mandi doang begitu, dia nggak kencing. Kalau karena dia pancuran kan di depan orang, akhirnya dia pakai dia tutup pusar sampai lututnya, dia pakai kain misalnya. Beres mandi udah ganti baju langsung sholat sah. Sebab sepanjang mandi dia tidak melakukan hal-hal yang membuat dia berhadas kecil, nggak megang kemaluan, dia nggak kentut, dia nggak kencing, maka beres mandi bisa langsung sholat gitu. Tapi pas kalau lagi mandi dia megang kemaluannya, ya berarti yang dihilangkan oleh mandinya hadas besarnya doang, hadas kecilnya masih ada. Habis mandi dia wudu lagi begitu. Kan tadi udah wudu. Wudu yang tadi bukan buat ngangkat hadas kecil, wudu yang pertama tuh untuk kesunahan mandi gitu. Emang apa sih wudu mandi pakai wudu dulu? Ya kan Nabi Muhammad begitu. Memang kita menyontohin Nabi aja begitu. Tapi wudu itu tidak mengangkat hadas kecil begitu. Itu yang kedua. Wal wudu'u qablah, wudu sebelum mandi janabah. Yang ketiga wa imrarul yadi 'alal jasadi. Wa imrarul yadi, imrar itu menjalankan atau menyapu tangan 'alal jasad, di atas tubuh. Maksudnya ini tangan digosok-gosokin ke tubuh gitu. Itu namanya imrarul yadi, menyapu tangan, maksudnya tangan ini dijadiin kayak sapu 'alal jasad, di atas badannya. Jadi bukan cuma guyuran tapi juga digosok-gosok begitu. Artinya kalau kita guyuran doang kagak pakai gosok-gosok, mandinya sah udah. Yang penting air rata semua tuh. Kayak kita di kolam berenang begitu. Langsung nyebur. Kagak usah gosok-gosok, nyebur dari atas sudah niat. Nawaitul ghusla fil hadasil akbar fardhillahi taala. Jebur masuk gitu. Udah naik, udah beres udah. Enggak perlu ini, udah sah. Nah, cuman sunnahnya digosok-gosok badannya gitu.
Sunnahnya digosok-gosok. Tapi kesunahan gosok-gosok badan ini hilang sunnahnya jadi wajib. Kalau memang ada bagian tubuh yang kagak kena air kecuali kudu digosok, berarti jadi wajib. Gosoknya jadi wajib. Sebab wajibnya kan kena air. Ini anggota tubuh ada yang kagak kena air. Biar kena air gimana digosok? Oh berarti gosoknya jadi wajib begitu. Ini gosoknya sunnah. Yaitu kalau seluruh tubuh udah basah udah cukup nggak ada masalah. Cuman sunnahnya digosok-gosokkan. Karena begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan mandi janabah begitu. Jadi tangannya gosok-gosok. Wal mualah yang keempat. Al mualah. Al mualah itu artinya bersambung. Bersambung itu apa ya kalau Indonesianya? Kagak dipisah-pisah. Kagak dipisah-pisah. Jadi mandi junub itu boleh orang setengah badan dulu boleh. Jadi malam nih dia habis nyampur sama bininya gitu. Mandi gitu. Cuman masih malas, mandi setengah badan dulu. Badannya dari perut dari pusar ke bawah. Dia guyur sambil niat nawaitul ghusla gitu. Cuman baru setengah doang, habis setengah udah tidur lagi gitu. Boleh gak begitu? Boleh, gak apa-apa. Jadi sama sebagaimana wudhu kan nggak mesti mualah, mandi juga sama, nggak mesti mualah. Mualah itu bersambung. Jadi bagian bawah belum basah kita udah guyur atas, bagian atas belum kering kita udah guyur bawah gitu. Pokoknya nyambung, seluruh badan sekali guyuran. Ini dipisah guyurannya, nggak apa-apa. Sebab al mualah itu hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi malam setengah badan dulu, besok pagi baru setengah badan. Atau mungkin karena persediaan airnya kagak ada. Kita punya keran nyalanya kecil. Itu ember udah kita kumpulin. Dari mulai jam 8 malam tadi sampai jam 10 baru cuman nyampe satu ember. Punya ember satu doang lagi. Ini kalau satu badan kagak cukup. Gue pakai dulu dah buat setengah badan. Nanti ditinggal tidur dia kumpulin air, besok pagi kan udah ngumpul, pakai setengah lagi. Jadi nggak ada masalah. Al mualah bersambung itu tidak harus bersambung. Sama kayak wudhu. Wudhu nih habis muka begitu ada telepon masuk. Ngobrol dia di telepon lama, sampai mukanya udah kering baru dia lanjut tangan. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kagak harus langsung muka ke tangan, kemudian pala, kaki enggak. Dipisah-pisah nggak ada masalah. Ya cuman kan kalau ditanya bagus apa enggak, ya bagusnya mah langsung sekalian begitu. Tapi kalau dibilang boleh apa enggak? Boleh, nggak apa-apa. Mandi juga sama. Dipisah-pisah boleh Ustaz? Boleh. Cuman bagusnya mah al-mualah langsung sekalian satu. Jangan dipisah. Maka kan kalau ada syarat begini, maksudnya kalau ada kebolehan memisah-misah itu, ini memudahkan bagi sebagian orang yang mungkin kondisinya dingin misalnya, atau mungkin persediaan airnya sedikit begitu. Ini kan jadi memudahkan. Maka tidak ada syarat harus kemudian seluruh badan langsung sekalian. Boleh dipisah-pisah, nggak ada masalah begitu. Itu namanya al-mualah. Yang kemudian yang kelima wa taqdimul yumna 'alal yusra. Takdim mendahulukan al-yumna bagian kanan tubuh 'alal yusra daripada bagian kiri. Gitu. Jadi bagian kanan dulu sunnahnya beres bagian kanan baru bagian kiri. Kalau pala mah sekali satu. Kalau pala kan gak ada kanan kiri kan, gak ada pala kanan, gak ada pala kiri kan. Pala mah satu duluan aja pala mah. Tapi kalau yang badan ini dipisahin kanan dulu, bagusnya kemudian baru kiri. Nah, ini sunnah sunnah dalam mandi janabah. Tapi yang pasti mandi junub yang penting mah yang 3 kemarin kita bahas, yaitu niat bersihin najis dari badan, meratakan air ke seluruh tubuh, dah beres. Kalau mau nambah pahala ya ini nih sunnah. Pertama baca bismillah, kemudian wudhu, menggosok-gosokkan badan,
kemudian bersambung, jangan dipisah-pisah. Kemudian yang kelima, mendahulukan kanan dan kiri, begitu. Faslun wal iktisalatil masnunah, mandi-mandi yang hukumnya sunnah sab'ata asyar. Ada 17 guslan, 17 jenis mandi. Insya Allah nanti di pertemuan depan. Jadi bulan ini nih, bulan Januari, sisa satu pertemuan lagi kita bahas ini. Nah, nanti bulan Februari 2 pertemuan kita bahas puasa. Puasanya dari kitab ini juga nih. Puasanya ada di bab puasa. Ketemu situ. Jadi bulan Januari ini kita habisin nanti. Ini kan pertemuan pertama bulan Januari. Nanti kedua mandi sunnah. Nanti bulan Februari 2 kali pertemuan kita bahas kitab puasa. Yang kira-kira penting kita baca begitu. Oke. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan pengajian kita malam hari ini sampai sini. Tapi sebelum ditutup, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ada pertanyaan? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wudu tadi Ustaz bilang terkait mandi boleh setengah-setengah, dan kata-kata boleh ditinggal tidur dulu, nanti setengah lagi setelah tidur. Kalau wudu boleh ditinggal tidur? Iya. Iya. Yang kedua terkait pakai pakaian basahan itu sunnah atau gimana? Pakai pakaian apa? Basahan kalau lagi mandi kayak apa? Oh, iya. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang namanya mualah itu sunnah bukan kewajiban. Jadi bersambung tuh hukumnya sunnah. Artinya kita wudhu, kita mandi dipisah-pisah boleh gitu. Kalau mandi setengah badan kemudian kita tinggal tidur, besok kita terusin. Tapi kalau wudhu bisa gak begitu? Kalau wudhu gak bisa. Sebab kalau dia wudhu baru muka doang, kemudian dia tinggal tidur, kan tidur tuh membatalkan wudhu. Jadi basuhan muka yang tadi tuh otomatis hilang gara-gara dia tidur gitu. Sama orang nih wudhu dari rumah nyisain kakinya doang disisain biar sekalian bersih lah begitu. Nyampe di masjid, nyampe di musola dia kencing, maka wudhu yang sebelumnya tuh hilang semua udah gitu. Sebab dia melakukan pembatal wudhu, maka dia nggak cukup cuman basuh kaki, harus semuanya. Begitu juga nih, wudhu baru setengah, dia ngantuk, dia tidur. Maka tidurnya itu menghilangkan wudhu yang sebelumnya. Karena tidur tuh pembatal wudhu begitu. Sama junub mandi juga sama. Mandi nih, sebelum tidur dia mandi setengah badan. Lalu ditinggal tidur. Kalau kemudian pas tidur dia nyampur lagi sama bininya, hilang udah. Jadi besok pagi kudu mandi semuanya gitu. Sebab mandi setengah yang semalam udah hilang gara-gara dia nyampur lagi kan gitu. Jadi selama dia tidak melakukan pembatal ibadahnya, itu wudhu dan mandinya terus ada di dalam tubuhnya. Jadi nanti tinggal terusin. Begitu. Kalau yang kedua soal apa tadi? Ya, memang di dalam mazhab Imam Syafi'i ini ada pandangan yang lumayan apa sih kalau orang kita sih nyebutnya keras begitu ya. Iya, ya kagak disebut ekstrim sih ya. Kalau ekstrim gatel. Ekstrim. Ada namanya banyak, termasuk Syekh Nawawi kan begitu modelnya. Ada Syekh Nawawi, termasuk juga ada namanya Imam Taqiyuddin Al-Hisni, kitab Kifayatul Akhyar. Bahwa orang muslim itu wajib menutup aurat dalam keadaan apapun. Bahkan sampai dia tidur, sampai dia mandi, dia wajib nutup auratnya, begitu. Ada ulama namanya Imam Taqiyuddin Al-Hisni itu yang punya kitab Kifayatul Akhyar. Sampai kalau di kitabnya bahkan dia tulis, sampai kalau orang itu buang hajat, nih mau jongkok nih, mau nih,
itu dia belum boleh ngangkat kainnya, ngangkat gamisnya, ngangkat sarungnya, kecuali kalau dia udah duduk dulu. Duduk dulu baru diangkat kainnya gitu. Sebab kalau dia ngangkat duluan kebuka auratnya tuh. Kagak boleh kata dia begini. Itu saking ininya. Sebab apa namanya? Bagi sebagian ulama termasuk Imam Taqiyuddin Ais, menutup aurat itu bukan dari pandangan orang. Kita menutup aurat itu dari pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malunya bukan sama orang, malunya sama Allah. Maka dalam keadaan apapun begitu harus tetap tutup aurat termasuk mandi begitu. Nah, ada sebagian ulama lain nggak ada masalah kalau kita punya hadas. Ada Fathul Mu'in tuh Imam Syekh Abdul Aziz Al-Maribari nggak apa-apa. Orang kalau di rumah bersama orang mahramnya begitu untuk memudahkan dia buka aurat nggak ada masalah. Jadi di dalam rumah dia pakai celana yang terbuka lututnya begitu itu tidak ada masalah. Tidur itu jadi kebolehan begitu. Jadi memang ada dua pandangan soal nutup aurat di luar pandangan manusia. Apakah boleh atau tidak? Ini kalau Imam Taqiyuddin, karena Imam Taqiyuddin Alis ini juga termasuk ulama yang sangat punya ini dalam masalah tasawuf. Dia punya kitab tasawuf itu namanya apa gitu saya lupa. Dan memang beliau ini termasuk yang kalau kita bilang kalau beliau hidup zaman sekarang nih model-model Habib Rizik begitu. Rada keras. Rada keras begitu. Iya. Tapi kalau kita baca kitabnya tuh saya demen begitu. Maksudnya kritik-kritiknya terhadap pemerintahan zaman beliau hidup tuh lumayan lumayan keras begitu. Maka bahkan beliau tuh mengharamkan sekarang bayar zakat di kitabnya di Baitul Mal, jangan bayar ke Baitul Mal sebab sekarang Baitul Mal dikuasai oleh orang-orang yang kagak ngerti syariat, dia bilang begitu. Jadi langsung kepada fakir miskin begitu. Jadi intinya itu soal aurat. Kalau di hadapan pandangan orang kan semua sepakat aurat kudu ditutup. Tapi di luar pandangan orang, nih kita sendirian. Apakah boleh dibuka atau enggak? Imam Taqiyuddin Al-Isni ini tetap wajib ditutup. Soalnya nutup aurat bukan gara-gara orang lihat, tapi karena Allah nyuruh. Kita malunya bukan sama orang, malunya sama Allah. Nah, tapi kalau Fathul Mu'in, Abdul Aziz Al-Maribari termasuk I'anatul Talibin enggak ada masalah begitu. Tidak ada masalah terbuka aurat di luar pandangan orang. Jangankan pandangan orang, ada orang tapi dia mahrum kan juga nggak ada masalah begitu. Oke? Ada lagi? Mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Jadi istilahnya kalau misalkan ada pendapat mengatakan bahwa bekas misalkan itu harus dihilangkan dulu. Ya. Kalau misalkan tidak dihilangkan dulu, mandi wajib itu nggak sah. Nggak sah. Nah itu gimana? Benar begitu. Jadi bukan masalah air maninya suci apa najis, tapi bekas air mani itu kan dia bikin lapisan di atas kulit, kan kering. Keringnya air mani itu kan kagak kayak keringnya air biasa. Keringnya air mani itu bikin lapisan. Nah, gara-gara masih ada bekas air mani ini, akhirnya bagian sini nih, misalnya bagian ini yang kena. Bagian sini nih kagak kena air jadinya. Gitu. Jadi kagak sahnya mandi bukan karena air maninya, tapi ada bagian tubuh yang terhalangi sehingga kagak kena air begitu. Sebab air mani kalau dia kering dia tuh nempel jadi bikin lapisan keras kan begitu. Ini yang kemudian bikin mandi kagak sah. Sebab mandi itu harus seluruh badannya kena air. Cuman gara-gara ada air mani kering begitu,
ini yang menghalanginya begitu. Jadi kalau soal suci mah emang air mani suci kalau kata Syafi'i gitu. Cuman jadi masalah ini menghalangi tubuh untuk terkena air begitu. Oke? Ada lagi? Mana satu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wudhunya sambil telanjang. Kagak ada sih syarat kalau wudhu tuh harus berpakaian gitu. Jadi wudhu tuh syaratnya airnya air bersih, kemudian airnya cukup untuk anggota tubuh yang wajib, kemudian airnya rata kena ke tubuh, jadi tidak disyaratkan apa dia telanjang atau tidak telanjang. Jadi masalahnya itu kembali ke hukum yang tadi soal nutup aurat di luar pandangan orang. Kan kita di dalam kamar mandi kagak ada yang lihat gitu. Gitu. Jadi mungkin orang-orang yang kita dengar, guru-guru yang kita dengar buka tutup tuh aurat kalau lagi wudhu kamar mandi. Mungkin beliau itu mengikuti pandangan ulama yang bahwa nutup aurat itu urusannya malu sama Allah, bukan malu sama penglihatan orang begitu. Jadi ya akhirnya berpakaian ketika wudhu itu bukan syarat, akhirnya itu jadi adab dalam berwudhu. Jadi sebenarnya sah saja, telanjang itu wudhu sah, nggak ada masalah. Cuman memang ada adab yang sebagian ulama itu menilainya negatif kalau wudhu dalam keadaan tidak berpakaian, begitu. Oke? Nih, satu lagi. Ya. Ada apa? Iya. Pertama, yang wajib dibasuh kena air itu bagian zahir aja. Bagian zahir itu yang kelihatan. Jadi lubang hidung kagak wajib. Jadi kagak perlu diirup-irup airnya begitu. Kalau wudhu ya iya sunnah. Gigi dalam kagak perlu digosok gak apa. Jadi untuk sah aja nih untuk sah mandi. Bagian luar aja. Bagian kuping dalam juga gak perlu. Maksudnya cukup bagian yang kelihatan nih. Termasuk lubang yang kelihatan ini seukuran jari kelingking kita masuk dah sampai situ. Nah kalau dubur kan memang ada bagian apa sih? Bagian di bawah tunggir itu yang kalau kita jongkok kebuka, tapi kalau kita berdiri ketutup. Itu wajib dibasuh begitu. Bagian bawah tunggir tuh yang kelipat sama pantat. Itu bagian zahir memang wajib dibasuh. Makanya kalau mandi ya sekalian dialirin gosok tuh biar nyampe situ. Kalau soal niat, niat semuanya ada termasuk mandi wajib niat begitu. Niatnya tuh ketika basuh beguyuran pertama nempel badan, baik itu pala atau badan, pokoknya nempel pertama kali di tubuh kita, niat dalam hati. Niatnya boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia saya niat mandi wajib untuk boleh sholat, itu udah boleh, sah. Atau saya niat mandi untuk ngangkat hadas besar, dah beres. Gitu. Jadi niatnya boleh niat mandi untuk ngangkat hadas besar, niat mandi biar boleh sholat, niat mandi untuk toharo sebagian ulama bilangnya nggak ada masalah. Kalau mau pakai bahasa Arab, nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar. Nawaitul ghusla listibahati sholat. Jadi intinya niatkan guyuran itu untuk mengangkat hadas-hadas besar. Gitu. Bismillah sebelum itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla begitu. Oke? Ada lagi? Mana? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Tidak ada masalah melakukan kegiatan setelah junub dan dia belum mandi. Cuman sunnahnya minimal kalau belum mandi tapi dia mau ngelakuin apa-apa, minimal dia gosokkan dulu. Maksudnya
dibasuh, dicuci, itu kemaluannya dicuci. Nggak mesti wudhu, nggak apa-apa. Jadi paling minimal untuk menghilangkan kemakruhan, kalau orang mau melakukan sesuatu tapi dia belum mandi, minimal dia basuh-basuhan dulu. Dia basuh kemaluannya gitu, kemudian apa-apa yang tadi terkena air maninya, udah habis itu dia boleh ngapa-ngapain, gak ada masalah gitu. Tidur yang batalin wudhu, tidur yang pantatnya terbuka. Tidur yang pantatnya tertutup kayak orang begini duduk, atau duduk kayak begini, semua kan pantatnya ketutup tuh. Dia besila kek, dia selonjoran, yang penting pantatnya nempel aja. Itu tidurnya tidak membatalkan wudhu, begitu. Termasuk walaupun dia nyender, sebab tidur itu kan batal wudhunya gara-gara pantatnya ngeluarin sesuatu. Karena pantatnya ngeluarin sesuatu, jadi wudhunya batal. Dan itu di kepastian bahwa mata tuh kalau kebuka pantat ketutup. Tapi kalau matanya ketutup tidur, pantatnya kebuka, maka sangat besar. Itu 99,9% orang merem tuh pasti kentut gitu. Makanya biar kagak keluar gimana? Tutup itu pantatnya, begitu. Duduk begitu, biar nggak keluar apa-apa. Ya kan, makanya orang kalau naik motor tuh lampu merah pada miring-miring begitu. Mau ngapain kira-kira itu? Mau kentut, emang susah itu kalau kentut begitu. Makanya semua tidur batalin wudhu kecuali tidur yang pantatnya ketutup begitu. Kayak duduk begini kan juga ketutup nih. Karena ininya kan rapat. Tapi kalau bangku plastik yang bolong-bolong kebuka berarti. Oke? Apa lagi? Ya. Doa saya belum kagak hafal, tapi di Bidayatul Hidayah ada tuh. Imam Al-Ghazali kan punya kitab Bidayatul Hidayah. Itu ada disebutin, cuman saya kagak hafal. Gitu. Karena di kitab-kitab fikih nggak banyak disinggung oleh ulama. Ini kan doa itu kan bagian daripada adabnya saja begitu. Jadi ntar kapan waktu datang sini kita lihat lagi kitabnya. Nggak hafal. Oke? Udah. Alhamdulillah kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.